pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penyaluran bansos di Kota Palembang belum diterima secara merata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mencatat sebanyak 523 titik api pada sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Jumat 13 Juni 2025. Bersama saya Si Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Penyaluran bansos di Kota Palembang belum diterima secara merata. Dari 17 usulan di wilayah RT 45 Kelurahan 3 Ilir, hanya 3 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan. Kemarin yang ini baru 3, cuma 3 baru. Katanya sih wallahualam. Bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH melangsungkan pencairan tahap kedua di bulan Juni 2025. Bagi masyarakat yang berstatus sebagai penerima Bansos PKH dapat mengecek penyaluran minggu kedua ini. Terutama penerima Bansos yang belum mendapatkan dana bantuan PKH tahap kedua di bulan Mei mesti memastikan penyaluran pada minggu kedua Juni 2025 ini. Namun, tidak semua usulan keluarga penerima manfaat KPM diterima Dinas Sosial di masing-masing daerah, seperti di RT 45 Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Dari 17 yang diajukan KPM untuk menerima PKH, hanya 3 KPM yang terrealisasi. Ketua RT 45 Nini Iliani menyebut ketiga KPM yang memang layak untuk menerima bantuan, pasalnya selain tempat tinggal yang jauh dari standar rumah, juga pekerjaan kepala keluarga yang masih serabutan. Namun, menurut Nini, sebagai Ketua RT akan terus memperjuangkan keluarga lainnya yang memang layak menerima bansos pemerintah. Ya, yang tahun 2004 kemarin. Yang ini baru 3, cuma 3 baru. Katanya sih wallahualam, atau kelurahan tuh bakalnya kaget ada lagi, tapi tidak tahu kapan. Bisa jadi ini di rolling yuk katanya. Kok di rolling ya? Ya yang sudah dapat kaget tidak dapat lagi. Kata kemiskinan tuh tidak. Cuman dari dinas sosial tuh dia minta foto depan rumah, dapur, kamar, tidur, WC. Nah, itu dia minta itu pertama. Terus fotokopi kakak, KTP. Itu nyingok. Nah, sudahnya ada uangnya nih, datang ke lokasi. Diajukan hanya 3 nerima. Dia juga di kakak juga. Kerjaannya apa itu nah? Apa buruh harian, apa-apa, cek itu nah. Pemerintah mulai menyalurkan bansos tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025. Proses pencairan bansos dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dan kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bansos yang disalurkan untuk keluarga penerima manfaat KPM tidak hanya program Keluarga Harapan PKH, namun juga program bantuan pangan non-tunai BPNT. Berbeda dengan PKH yang telah lama diluncurkan, program BPNT yang akan cair sama di bulan Juni merupakan program penembalan bantuan sosial. Dikutip situs Kementerian Sosial, Menteri Saifullah Yusuf menyampaikan tambahan bansos untuk penerima BPNT di bulan Juni dan Juli. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk 2 bulan. Penerima manfaat akan mendapatkan bansos reguler dan juga tambahan dari program penebalan bansos. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, penyaluran bantuan sosial seperti PKH, beras, dan BSU di kantor pos cabang Sembawa masih menunggu data lengkap dari pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu KCP Sembawa, Ahmad Haris Wahyudi. Menurut Haris, bantuan PKH tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 sudah selesai dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Namun untuk tahap kedua, yaitu April, Mei, dan Juni, masih menunggu karena data dari pusat belum selesai sepenuhnya. Untuk bantuan beras dari pemerintah, kantor pos Sembawa belum bisa memberikan kepastian sebab penyaluran beras ini dilakukan oleh mitra Bulog. Informasi resmi tentang jadwal penyaluran masih ditunggu. Terkait bantuan subsidi upah atau BSU, Ahmad menjelaskan bahwa sebagian besar data akan dicairkan melalui PT Pos, sedangkan sebagian lagi melalui bank-bank himbara atau himpunan bank milik negara.
Di wilayah Sembawa, BSU umumnya diterima oleh pekerja dari perusahaan seperti PT MAR, PT SIP, PT Lembu, dan Balai Penelitian Sembawa. Dan datanya itu 8 juta lebih informasi yang masuk ke pos. Nah itu selebihnya masuk ke Himbara. Dan lagi yang kalau di pos Sembawa ini kebanyakan dari PT kemarin itu kan. Balai Sembawa, baru Balai Penelitian, PT Lembu, PT SIP, PT MAR. Nah itulah nanti ngambilnya di Sembawa itu. Selain itu, pihak kantor pos Sembawa mengaku belum mengalami kendala berat dalam penyaluran, namun kadang ada penerima yang diwakilkan oleh orang yang tidak sesuai aturan seperti anak di bawah umur. Hingga saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait salah penyaluran atau tidak menerima bantuan hukum, namun masih ada masyarakat yang sering datang untuk menanyakan jadwal pencairan. Berikut ragam komentar masyarakat. Menurut saya, bantuan pencairan dana bansos untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang kurang mampu, itu sangat baik ya, membantu para masyarakat yang sudah tidak bekerja atau sudah tidak mampu lagi untuk membiayai hidup bantuan seperti itu untuk Indonesia utama. Halo, saya Rani dari Palembang. Jadi menurut saya pencairan dana bansos ini cukup membantu masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini. Banyak warga kecil yang terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan pokok atau keperluan anak sekolah. Tapi memang masih ada catatan soal penyalurannya yang kadang lambat atau kurang tepat sasaran. Kalau penyalurannya bisa lebih merata dan tepat, saya yakin bansos ini bisa memberi dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Kresna dari Prabu Muli. Menurut saya pencairan dana bansos ini sangat membantu ya, apalagi bagi masyarakat yang membutuhkan gitu. Karena dana bansos ini biasanya digunakan ya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok bagi keluarga gitu, seperti beras, minyak, dan susu anak, dan lain-lain seperti itu. Namun juga suka ada kendala, ya suka telat pencairannya, tetapi juga ya walaupun suka telat, sangat erat manfaatnya. Dan juga dan sosialnya dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi saya berharap bansos ini kedepannya dapat diproses lebih cepat dan merata gitu, agar semua yang benar-benar butuh bisa terbantu dari dana bansos ini. Halo, saya Haza dari Palembang. Menurut saya sih pencairan dana bansos itu tuh membantu banget sih buat masyarakat, terutama buat mereka yang emang lagi kena kesulitan ekonomi gitu. Kayak keluarga yang emang kurang mampu atau yang lagi kena dampak krisis gitu, keuangan. Bansos ini kan idealnya kan bisa bantu gitu buat kebutuhan dasar gitu, seperti kayak beli sembako ataupun biaya kehidupan sehari-hari, biaya pokok lah ya gitu kan. Tapi saya juga melihat kadang-kadang nih penyaluran dana bansos ini ada masalah gitu, kayak seperti kayak nggak tepat sasaran, ataupun yang seperti kayak di banyak kasus tuh malah disalahgunakan gitu dana bansosnya gitu. Jadi menurut saya bansos itu tuh ya membantu gitu kalau dikelola dengan transparan dan emang benar-benar sampai ke tangan yang emang benar-benar membutuhkan gitu, nggak dikorupsi oleh penyalurnya atau segala macamnya gitu. Jadi intinya menurut saya sendiri ya pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat sih buat mengawasin penyaluran bansos ini gitu, biar nggak ada kecurangan gitu. Intinya potensinya tuh gede banget gitu buat bantu masyarakat, tapi ya harus didukung gitu sama sistem yang emang baik sama pengawasan yang ketat.
Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRI Palembang Aditya Abrianto seputar penyaluran bansos. Selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Dr. Ihsan Hadri tadi SEMM menyikapi masalah penyaluran bansos atau bantuan sosial ini. Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi, apakah nantinya ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nih, Mas Ihsan? Ya, bansos ya memang salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah ya, khususnya untuk keluarga yang kurang mampu. Ya kita tahu bahwa dalam periode ini ya kalau saya tidak salah itu Kementerian Sosial menambahkan ada penebalan bansos namanya ya. Jadi selain penerima bahan pokok non tunai gitu ya, nanti akan ada tambahan kalau saya tidak salah itu dari pemerintah sebesar 200.000 per bulan untuk dicairkan 2 bulan ya, kalau nggak salah Mei dan Juni gitu ya, sehingga nanti ada tambahan lagi dalam bentuk uang tunai. Dan ini tentu diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat memang di tengah situasi ekonomi yang memang cukup sulit saat ini, Mas. Oke, Mas Ihsan, kalau kita melihat ini kan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, apakah ini juga berdampak terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi nih, Mas Ihsan? Secara ini ya ada dampaknya. Kenapa? Karena kan salah satu komponen untuk pertumbuhan ekonomi kan belanja pemerintah, government spending gitu ya. Dan government spending itu kan biasanya tidak hanya ke sektor-sektor perusahaan besar, tapi juga kan ada komponen UMKM di situ ya. Nah, termasuk juga artinya UMKM pun terkena dampak dari efisiensi ini. Yang sebelumnya ada anggaran pemerintah untuk membeli mungkin kita contohkan misalnya snack rapat saja gitu ya. Snack rapat kan kalau kita rapat kan kita selalu biasanya membeli seperti kue kotak dan itu kan biasanya UMKM yang menyediakan gitu kan. Nah, karena snack tersebut mungkin anggaran rapat sudah dipotong gitu ya, anggaran seminar juga dipotong, otomatis kan itu bisa mengurangi pendapatan UMKM. Itu contoh kecil saja. Belum yang lain-lain gitu kan kayak souvenir kalau ada agenda-agenda rapat dan lain-lain biasanya kan dikerjakan oleh UMKM. Tentu dengan ada efisiensi ini yang serentak dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah tentu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita khususnya kepada juga pelaku-pelaku UMKM dan masyarakat kecil gitu, Mas. Bang Ihsan, tentunya ada kaitan kuat, tadi kita mengatakan berkaitan masalah dari pemerintah pusat hingga daerah, ada kaitan kuat berkaitan dengan hal ini. Nah, kalau kita melihat selama 100 hari kerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga mungkin pemerintah daerah, ini khusus di Sumatera Selatan, Mas Ihsan melihatnya seperti apa ini? Apakah ada perkembangan terkait ekonomi ini, Mas Ihsan? Ya, kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi secara nasional memang ada penurunan ya di bawah 5% ya kalau saya nggak salah. Tapi di Sumsel sendiri triwulan 1 itu masih cukup kuat, masih 5,22%. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita memprediksi akan ada efisiensi ini bisa menimbulkan nanti perlambatan ekonomi ya. 100 hari kerja ini sebenarnya kita apresiasi sebenarnya banyak program-program yang kita harapkan bisa mendukung masyarakat ya seperti MBG dan juga program-program lain. Tapi memang mungkin perlu waktu ya. Karena persiapan MBG sendiri kan saya pikir sekarang masih tahap finalisasi ya. Belum semua daerah menerima MBG dan lain-lain sehingga memang ini masa-masa krusial ya karena masa-masa ini efisiensi sudah dijalankan tapi manfaat dari efisiensi seperti MBG lain itu belum terasa luas di masyarakat sehingga masa transisi ini kita berharap cepat masa transisinya gitu sehingga masyarakat bisa langsung menerima manfaat seperti itu, Mas. Mas Ihsan, yang terakhir mungkin harapan kita ke depan agar memang efisiensi anggaran dan juga mungkin berbagai program yang dilakukan atau digelontorkan selama 100 hari kerja seperti bansos ini sendiri dapat memberikan dampak yang lebih cepat atau mungkin impact yang lebih baik ini, Mas. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, sebenarnya pemerintah sekarang juga sudah ada pelonggaran-pelonggaran ya, seperti beberapa rapat tuh boleh diadakan lagi di hotel-hotel ya, karena memang ternyata dampaknya sebesar itu gitu ya terhadap PHK gitu ya. Kita tahu salah satu dampak efisiensi kemarin kan adanya PHK yang cukup besar di industri perhotelan gitu ya. Per sampai dengan Mei saja itu sekitar 50.000 lebih sudah kena PHK gitu untuk di Indonesia. Artinya kita berharap nanti pemerintah dapat lebih memilih dan memilah kembali untuk efisiensi gitu ya, di mana sektor-sektor yang bisa diefisiensikan, mana yang perlu dijaga. Karena ini kan akan berkaitan dengan tadi ya pendapatan masyarakat ataupun kesempatan kerja masyarakat. Dan kita berharap nanti ke depan gitu ya,
efisiensi kita setuju, tapi mohon lagi benar-benar dipilih, jangan sampai dengan ada beberapa hal itu yang sampai efisiensi 90%. Nah ini kan mungkin terlalu ekstrim, atau dibuat bertahap seperti itu, Mas. Bisa dibikin bertahap, atau bisa dimulai dulu dari daerah-daerah yang memang, kan tiap daerah mungkin berbeda ya. Ada memang daerah-daerah yang mungkin perlu, dan juga ada daerah-daerah yang mungkin belum banyak bisa diefisiensi, karena itu bisa kita mapping dari situ. Tapi kita berharap, kita yakin pemerintah sudah memikirkan hal itu, dan kita percayalah kepada pemerintah. Oke, baik, terima kasih Dr. Ihsan Hadri tadi SMM selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan. Mas Ihsan, sehat selalu Mas. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mencatat sebanyak 523 titik api pada sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Memasuki awal musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mulai meningkat, meski 3 kabupaten dan 1 kota telah menetapkan status siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan masih menunggu keputusan resmi dari gubernur untuk menetapkan status siaga di tingkat provinsi. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyabana, menjelaskan, penetapan status siaga oleh gubernur sangat penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Begitu status ditetapkan, BPBD akan segera mengajukan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 4 helikopter, 1 unit untuk patroli udara, dan 3 lainnya untuk operasi waterbooming. Kita sudah melakukan monitoring evaluasi kepada perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan perkebunan maupun perusahaan kehutanan, untuk melihat sejauh mana kesiapsiagaan baik itu personil maupun peralatan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk awal memang kita akan minta ada 4, 3 waterbombing, 1 heli patroli. Kita akan melihat juga instalasi terutama nanti di puncak musim kemarau. Apabila nanti memang diperlukan penambahan, kita akan melakukan koordinasi dengan BNPB untuk meminta bantuan baik itu heli patroli maupun heli patroli. Berarti masih menunggu status siaga dari gubernur? Iya, karena itu sebagai salah satu dasar kita untuk meminta bantuan heli. Iqbal juga menghimbau kabupaten dan kota rawan karhutlah yang belum menetapkan status siaga agar segera mengambil langkah antisipatif sebagai bagian dari kesiapsiagaan dini. Saat ini tercatat sebanyak 523 titik api telah terdeteksi di wilayah Sumatera Selatan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun lalu, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2025. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, berita hoax atau berita bohong merupakan dampak dari disrupsi informasi digital yang kini masih terus menjadi persoalan. Tim Cek Fakta RRI Palembang melakukan penelusuran terhadap sejumlah berita hoax untuk meluruskan misinformasi dan disinformasi yang beredar di media sosial melalui Cek Fakta berikut ini. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, Cek Fakta pekan ini kami awali dari kabar mengenai postingan sebuah akun Facebook Wi-Fi gratis yang membagikan tautan disertai narasi berikut. Bantuan internet Wi-Fi gratis dari Bakti Kominfo. Pendaftaran gratis, klik link di bawah ini.
Hingga Rabu 29 Januari 2025, unggahan itu telah disukai oleh 139 pengguna dan menuai 41 komentar. Setelah diperiksa oleh tim cek fakta, ditemukan bahwa tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kominfo. Tautan itu mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data untuk mengambil alih akun Telegram. Pendaftaran bantuan internet gratis Kominfo atau pemohon akses telekomunikasi dan informasi hanya dapat diakses di https://pasti.baktikominfo.id/. Pihak yang bisa melakukan pendaftaran program tersebut antara lain Kementerian Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau organisasi masyarakat. Dengan fakta ini, unggahan berisi tautan pendaftaran bantuan Wi-Fi gratis dari Bakti Kominfo disimpulkan sebagai konten tiruan atau impostor konten. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya, sebuah akun TikTok BPJS Kesehatan gratis mengunggah video berisi klaim yang menyebut pemerintah menggratiskan tunggakan iuran BPJS bulan Januari dan Februari 2025. Hingga Rabu 29 Januari 2025, konten tersebut sudah ditonton lebih dari 7.500 kali dan mendapat lebih dari 60 tanda suka. Disadur dari artikel cekfakta.kompas.com, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah membantah informasi tersebut. Menurutnya, peserta segmen mandiri yang memiliki tunggakan iuran tetap wajib melunasi tagihan, sekalipun akan beralih ke segmen penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta yang memiliki tunggakan tidak akan dikenakan denda selama tidak menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari setelah tagihan lunas. Unggahan berisi klaim pemerintah menggratiskan tunggakan iuran BPJS Januari dan Februari 2025 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Cek fakta. Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan tersebut palsu. Narasi yang beredar tautan perpanjangan masa berlaku SIM dibagikan oleh akun Facebook SIM gratis. Berikut narasi yang dibagikan. Solusi buat yang tidak ada waktu untuk perpanjang SIM mending pakai ini. Gratis dan praktis, tinggal duduk santai di rumah. Cukup perpanjang dari rumah via handphone atau laptop. Biaya gratis. Untuk pendaftaran silahkan klik link di bio akun ini. Setelah diperiksa, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Tautan tersebut mengarah ke situs giloxxx.com/SIM gratis OCK. Sedangkan situs resmi Korlantas Polri untuk layanan SIM dapat diakses di https://www.digitalkorlantas.id. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perpanjangan masa berlaku SIM dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri. Pemohon bisa melakukan perpanjangan masa berlaku SIM dengan mengunggah sejumlah dokumen, yaitu foto kartu SIM lama, foto KTP, hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, hasil tes psikologi, pas foto dengan latar belakang biru, dan foto tanda tangan. Adapun permohonan perpanjangan masa berlaku SIM secara online hanya bisa dilakukan untuk SIM A dan SIM C. Sementara untuk tarifnya masih sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang PNBP di lingkungan kepolisian. Perpanjangan masa berlaku SIM A dikenakan tarif Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Namun ini belum termasuk dengan biaya tes kesehatan, tes psikologi, biaya admin, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman dari Satpas ke rumah pemohon. Demikian Cek Fakta edisi keempat bulan Januari 2025. Saya Riana Fridani, sampai jumpa.
Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Penyaluran bansos di Kota Palembang belum diterima secara merata. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mencatat sebanyak 523 titik api pada sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.